Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini dan mengikuti kaji kita pada awal duha ini, menjelang duha kita nanti insyaallah untuk usai kajian ada salat isyraq. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang sudah disampaikan yaitu tentang tafsir spiritual, yaitu Quran surat Al-Mulk sebenarnya lebih pada kerajaan Allah itu adalah berkah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu manfaat kepada kita dan Allah mengajari kita ilmu yang kita belum tahu. Dan dengan ilmu yang diberikan Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah di jalan ketaatan, di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barokah majlis, mudah-mudahan siapapun yang sakit diberikan sembuh oleh Allah. Yang ada kesulitan diberikan jalan keluar, kemudahan oleh Allah. Dan semua cita doanya yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum bersama-sama kita, semoga Allah paringi taufik hidayah sehingga bisa bersama-sama untuk berdakwah, ikut majelis seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat ke-67, surat Al-Mulk. Al-Mulk itu artinya kerajaan atau kekuasaan. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Umumnya manusia itu tidak suka dikuasai oleh orang lain. Gak suka. Walaupun kita mengetahui misalkan, oh tahu ini Pak RT, oh ini Pak RW. Tapi ketika Pak RT buat peraturan, kadang ada yang gak suka. Takmir juga sama, seksi dakwah takmir. Dia menunaikan kewajibannya ketika menghimbau begini-begini, kadang-kadang ada yang tidak suka. Karena manusia pada dasarnya tidak suka dikuasai oleh orang lain. Dan orang yang berkuasa itu ada kecenderungan untuk tidak amanah. Jadi orang yang diberikan kekuasaan itu adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi banyak manusia dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dia berbuat untuk tidak adil, berbuat zalim kepada orang lain. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala disebut surat ini surat Al-Mulk, surat tentang kekuasaan Allah, tentang kerajaan Allah. Tapi hebat ayat ini. Diawali dengan ayat yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Nanti kita akan temukan bahwa kerajaan Allah, kekuasaan Allah justru menjadikan barokah dalam kehidupan. Orang berkuasa itu kan enak, tinggal nunjuk. Pokoknya tinggal nunjuk. Orang punya kuasa, enggak nurut ya udah tersingkir. Tapi Allah tidak. Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kekuasaan Allah itu, Masya Allah, kekuasaan Allah itu tidak ada batas. Maka nanti kita akan mengenal wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maksudnya kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kalau manusia masa muda ada batas, sebentar lagi tua. Yang sudah tua apalagi? Yang berkuasa 5 tahun, sebentar lagi selesai masanya. Yang dinas ada masa pensiun.
Kadang masa jabatannya belum selesai sudah keburu mati. Belum tentu nanti 5 periode kepilih lagi. Itu manusia. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dalam 2 periodisasi. 2 periode, ada yang disebut dengan periode Makkah, ada yang disebut dengan periode Madinah. Maka surat-surat yang diturunkan oleh Allah di Makkah disebut surat Makkiyah. Surat Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah. Sekarang kita surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu umumnya pendek-pendek. Surat-surat pendek itu umumnya turunkan di Mekah. Termasuk surat Al-Mulk ini diturunkan di Mekah. Inti daripada surat yang diturunkan di Mekah berbicara menjelaskan tentang bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman vs kafir. Surga vs neraka. Di surga vs neraka. Pahala ancaman. Itu nanti di surat-surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu berisi tentang ajaran-ajaran, syariat-syariat yang harus ditunaikan oleh kita kaum muslimin. Para jamaah, surat Al-Mulk juga disebut dengan surat Al-Mani'ah. Disebut dengan surat Al-Mani'ah. Artinya surat yang mencegah pelakunya. Dengung Pak. Surat Al-Mani'ah, surat yang mencegah sahabat surat Al-Mulk atau orang yang membaca surat Al-Mulk itu dicegah oleh Allah dari siksa kubur. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ada 30 ayat, Bapak Ibu pun hafal nggih? Surat Tabarak, surat Al-Mulk sudah hafal? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Kalau belum, sering-sering dibaca, lama-lama hafal. Sering-sering dibaca. Sehari 2 kali, 3 kali, diulang besok lagi, sehari 2 kali, 3 kali. Insya Allah 3 hari hafal. Siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, kata Rasulullah, setiap malam. Setiap malam. Maka orang yang membaca surat Al-Mulk setiap malam ini, mana'ahullahu biha min adzabil qabr. Allah akan mencegah orang yang membacanya tadi dari siksa kubur. Subhanallah. Ada riwayat bahwa sahabat Rasulullah itu mendirikan sebuah tenda di suatu tempat. Lalu di antara mereka yang mendirikan tenda itu ada yang membaca surat Al-Mulk. Lalu di pagi hari mereka baru tahu, loh, kita berada di atas kuburan ini tenda kita ini. Lalu melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Semalam saya mendirikan tenda, ternyata di atas kuburan. Dan ada sahabat kami yang membacakan surat Al-Mulk di situ, di tenda itu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, penduduk yang ada di kubur itu, selama engkau bacakan surat Al-Mulk, dicegah oleh Allah dari siksa kubur. Jadi misalkan panjenengan ziarah kubur, monggo. Selain yang umumnya surat Yasin, dibaca surat Al-Mulk. Yang ketiga, surat Al-Mulk selain surat Al-Mani'ah,
juga disebut dengan surat Al-Munjiyah. Surat yang menyelamatkan sahabatnya lalu memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Mulk ini surat yang menyelamatkan kita dari siksa neraka, lalu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu Pak terbiasa membiasakan, bahkan sunnah hukumnya, sebelum tidur itu membaca surat Al-Mulk. Setiap sebelum tidur malam itu membaca surat Al-Mulk. Ada di antara jamaah yang mengamalkan ini? La yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Surat As-Sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Rasulullah tidaklah tidur di waktu malam itu kecuali beliau membaca surat As-Sajdah lalu membaca surat Al-Mulk. Nah, itu termasuk sunnah yang ditunaikan oleh Rasulullah. Monggo panjenengan sebelum tidur itu membaca surat As-Sajdah, agak panjang kalau As-Sajdah. Kalau Al-Mulk lebih pendek. Lebih pendek dari surat Yasin bahkan. Itu surat Al-Mulk. Bapak dan Ibu, ada sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur itu. Pertama, kalau kita mau tidur, hendaklah punya wudu. Punya wudu. Dan ini jarang kaum muslimin mengamalkan. Karena jarang mengamalkan bersuci sebelum tidur, maka amalan yang lain tertutup. Coba mau istiqomah saja, sebelum mau ke tempat tidur, wudu dulu. Ya Pak Ustadz, habis wudu nanti jemok bojo lah, batal Pak Ustadz. Gak urusan jemok, urusannya urusan wudu pokoknya. Setelah wudu terus jemok, urusannya buri, urusan belakang. Yang penting wudu sebelum tidur. Kenapa? Kalau orang bersuci sebelum tidurnya, insya Allah akan digerakkan oleh Allah sebelum tidurnya untuk melakukan amal-amal yang lain. Ya, di antaranya surat As-Sajdah, surat Al-Mulk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merajah tubuhnya sebelum tidur itu. Hadisnya sahih. Jadi sebelum tidur itu Nabi membaca surat Al-Ikhlas, lalu surat Al-Falaq, lalu surat An-Nas, lalu disemburkan, ditiupkan ke telapak tangannya. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, lalu diusapkan ke bagian depan dari tubuhnya yang bisa dijangkau, lalu mengusapkan ke bagian belakangnya yang bisa dijangkau. Diulang sampai 3 kali. Ada yang ngamalkan gitu? Boleh Pak, sunnah. Bahkan panjenengan kalau punya anak, minta doa ke Allah supaya anak ini dijaga oleh Allah. Atau ada mungkin kurang sehat, orang tua coba ngelus. Kita aja Pak, lehernya agak kaku, kan dipijat-pijat, dielus-elus, dipegang-pegang ini. Habis itu kan enteng kan? Tubuh manusia itu butuh untuk dipegang, untuk dielus. Apalagi Rasulullah menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Rasulullah sebelum tidur membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Mulk, An-Nas. Bahkan Siti Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika setelah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menjadi sibuklah putri Nabi itu dalam kehidupan keluarganya, capeklah rasanya, lelahlah. Lalu dia menghadap ayahnya, "Ya Rasulullah, ayah, kami ini sibuk ayah, capek ayah. Tolong berikan saya pembantu. Tolong saya berikan orang yang bisa meringankan beban saya di rumah." Minta pembantu sama Rasulullah, sama ayahnya. Lalu kata Nabi, "Wahai putriku yang aku cintai, cobalah engkau amalkan sebelum istirahat tidurmu, engkau bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali, jumlahnya 100. Coba baca sebelum tidurmu wahai putriku. Nabi memberikan solusi sebelum tidur supaya kelelahan di fisiknya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata Siti Fatimah begitu bangun dari tidurnya merasakan badannya sehat, ringan, enteng. Apa yang dirasakan selama ini? Kelelahan, capek, hilang. Tentu atas izin Gusti Allah. Ini amalan sebelum tidur. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu di dalam riwayat Imam At-Tirmizi dikatakan, inna suratun fil Qur'an salasuna ayatan. Ada surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 ayat. Syafa'at li sahibiha, akan memberikan syafaat bagi sahib-sahibnya. Bagi sahibnya. Di sini bukan bagi yang membaca, tapi bagi sahib. Sahibul Quran. Kan ada Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran. Sungguh Al-Quran yang engkau baca itu akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Kalau di sini syafaat li sahibiha, akan memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk. Sahabat itu ada dua. Yang pertama liqaribiha. Kalau orang punya sahabat, maka dia selalu berusaha untuk dekat dengan dia. Liqaribiha. Kalau saya, bapak, ibu ingin bersahabat dengan orang yang menurut bapak ibu, orang ini sangat baik, orang ini sangat bersahaja, kita ingin bersahabat, pasti kita akan berusaha mendekat kepada dia. Namanya liqaribiha. Tanya siapa namanya, nama orang tuanya, di mana tinggalnya, alamatnya di mana, bagaimana silsilahnya, bagaimana teman-temannya, kesehariannya, aktivitasnya apa. Saya ingin berjumpa dengannya. Liqaribiha. Jadi orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk berarti liqaribiha, berusaha untuk membuka Al-Quran. Dicari mana surat Al-Mulk, surat yang ke-67, lalu dibaca. Dibacanya surat Al-Mulk, lalu maknanya apa, isi kandungannya surat Al-Mulk itu apa, itu namanya liqaribiha. Yang kedua liqariniha. Qarin, menjiplak apa yang dilakukan oleh teman setia. Makanya anak-anak kita kalau punya ngefans sama tokoh siapa, itu mesti ditiru, pakaiannya ditiru, cara rambutnya ditiru. Kenapa? Itu namanya liqariniha. Dan orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk, dia pasti akan selalu membacanya, dipelajari maknanya, lalu dipraktekkan, diamalkan, isi kandungannya apa. Nah, orang-orang yang seperti ini, syafaat li sahibiha, akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu bahasa kita ya pertolongan. Syafaat itu kan dari kata syafa. Syafa itu dua atau genap. Lawannya witir, ganjil, satu. Bapak sendirian mau menghadap wali kota Surabaya. Kok berani-beraninya mau menghadap? Memang kenal. Oh saya kenal, kamu kenal. Wali kota kenal kamu enggak? Kira-kira kenal ya. Nah, pede banget dia. Tentu untuk bisa menghadap beliaunya harus mencari siapa yang dekat dengan beliaunya, kan gitu. Mungkin saudaranya, mungkin ajudannya, atau mungkin di situ ada stafnya yang sangat dipercaya. Kita bisa dekat ke dia. Lalu dia bilang, silahkan Pak, Bapak kesini jam sekian, saya tunggu, nanti saya antar. Kata orang tadi. Maka orang tadi menjadi syafaat namanya. Tadinya sendirian mau menghadap, gak pede, ditemenin sama orang terdekatnya, kan jadi pede. Itu namanya syafaat.
orang di pengadilan kena kasus banyak masalah. Stres deh. Lalu ternyata ada teman kita bekerja di situ sebagai pengacara. Ketemu, kamu ada apa? Aduh, saya kesandung banyak masalah. Apa masalahnya ini? Oh, gampang, tak bantu. Langsung tenang. Kira-kira orang nanti menghadap kepada Allah itu butuh syafaat. Salah satu yang berikan syafaat adalah surat Al-Mulk. Lalu selain Allah memberikan syafaat orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk tadi, ghufirallahu hatta ghufirallahu, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk. Maka kalau sering baca surat Al-Mulk, Pak, insya Allah diberi syafaat, diampuni dosanya oleh Allah, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka, lalu dinaikkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka surat Al-Mulk ini luar biasa. Disebut surat Al-Mani'ah, disebut surat Al-Munjiyah. Maka tadi sudah kita katakan bahwa kita orang yang berkuasa itu cenderung untuk zalim. Siapapun lah. Bapak di rumah tangga sebagai suami pemimpin, gitu kan? Bisa melakukan apapun kepada istri dan anak-anaknya, karena mereka disestempel oleh Allah untuk taat kepada suaminya. Karena ketaatannya, suaminya semaunya untuk memberikan perintah. Hati-hati. Sama mungkin di kantor, karena seorang atasan menyuruh anak buahnya untuk melakukan pekerjaan sesuatu yang di luar tanggung jawabnya, itu zalim. Anak buah itu tidak bisa menolak. Diperintah bapak anak atasannya, ya dia pasti melaksanakan. Tapi masalahnya, apakah ini sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya atau enggak? Itu masalah. Kecuali kalau atasannya itu memang sangat bijaksana. Misalkan hari Sabtu Minggu itu libur kerja kan. Tahu-tahu karena anak buah ikut atasannya. Enggak pulang-pulang. Padahal dia punya istri, punya anak. Ini zalim. Kecuali kalau ditanggung urusan keluarganya. Sabtu Minggu kamu di rumah saya, Sabtu Ahad kamu di rumah saya, tolong bantu. Untuk keluargamu kebutuhannya butuh apa untuk hari Sabtu Ahad ini? Biar Bapak nanti penuhi kebutuhannya. Gitu. Walaupun ada kebutuhan yang lain untuk berjumpa. Kalau kita tanya, enake bojomu mulih atau duitnya sing teko? Ayo, dua-duanya Pak, ya suami saya pulang ya uangnya datang. Yang benar. Enggak datang suaminya enggak apa-apa, yang penting duitnya datang. Yang banyak kan gitu. Ada hak yang harus ditunaikan. Para jamaah, maka kekuasaan Allah itu menjadi berkah, kerajaan Allah jadi berkah. Maka di dalam surat Al-Mulk ini, sebelum Allah mengatakan biyadihil mulk, di tangannya kekuasaan, di tanganku kekuasaan Allah, Allah mengawali dengan tabarakalladzi tabarak. Sama sifat Allah itu kan Al-Mulk, Al-Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ketika Allah mau mengatakan saya ini Raja Malik, saya ini penguasa, tapi Allah mendahulukan ya Rahman, ya Rahim. Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim. Artinya apa? Kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan menyengsarakan makhluknya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, dan kekuasaan Allah untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayangnya itu kepada makhluknya.
Maka kalimat ini tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau lihat Quran terjemahan diartikan maha suci Allah. Padahal maha suci itu kan subhana. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhana sabbaha lillahi, maha suci Allah sama. Tapi kenapa tabaraka diartikan juga maha suci? Betapa sulitnya mencari terjemahan yang tepat untuk kalimat barokah. Maka diartikan saja tabaraka, Allah yang penuh berkah. Keberkahan Allah yang sempurna itu, Allah yang penuh dengan berkah itu, biyadihil mulk, alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya kekuasaan. Artinya apa? Bahwa kekuasaan Allah itu menjadikan berkah. Tabarakalladzi. Maka tabaraka bisa dimaknai dua. Maha suci Allah, Allah yang penuh dengan berkah. Ada dua. Yang pertama disebut dengan kalam khabar. Kalam khabar. Yang kedua disebut dengan kalam insya. Kabar apa? Kalam insya. Kalam khabar, kalam insya. Kalam khabar itu apa? Kalam khabar adalah sebuah pernyataan, statement yang menjelaskan tentang informasi, tentang fakta yang sebenarnya. Tabaraka, maha suci Allah. Tabaraka, Allah yang penuh dengan berkah. Itu namanya kalam khabar. Memang Allah itu maha berkah, Allah itu maha suci. Itu namanya kalam khabar. Jadi kalimat pernyataan yang menjelaskan informasi yang sebenarnya. Seperti pertanyaan, kalau kita bersyukur kepada Allah sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita ucapkan ini apa? Kalam khabar. Memang orang yang bersyukur ya mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua kalam insya. Apa itu kalam insya? Kalam insya itu sebuah pernyataan, statement berkaitan dengan emosi kita, dengan rasa, nyambungnya hati kita ke Allah. Ya benar, kalimat syukur itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu milik Allah. Cuma orang yang kalam insya ketika dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah, itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa emosi, wujud syukur ke Allah. Maka setiap kalam khobar belum mesti kalam insya. Setiap kalam insya Allah kalam khobar. Panjenengan kalau sholat, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu bacaan surat Al-Fatihah itu kalam khobar napa kalam insya? Doa duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalam khobar apa kalam insya? Kalau kalam khobar memang itu doa yang diajarkan Nabi ketika duduk antara dua sujud. Padahal yang kita maksud, kita ini ibadah kepada Allah. Kita ini nyambungkan jiwa kita ke Allah. Kita ini memohon kepada Allah. Maka mestinya ketika kita mengatakan Rabbighfirli, itu kalam insya. Ya Allah, aku ini akeh dosa nih ya Allah. Banyak maksiat dosa ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Itu namanya kalam insya. Maka munculkan dalam doa kita, dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam baca Quran kita, ada kalam insya, luapan emosi kita, rasa syukur kita.
Kalau berkenaan ayat yang dibaca itu ayat-ayat rahmat, ayat-ayat nikmat Allah, maka kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur. Tapi kalau ayat berkenaan dengan siksa, ajab Allah, kita memohon kepada Allah perlindungan. Ya Allah, lindungi kami dari siksa itu ya Allah. Ampun ya Allah. Nah, itu namanya kalam insya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Allah penuh berkah. Apa sih berkah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Keberkahan yang sempurna, maha berkah, dialah, di tangannya lah, di tangan penguasa yaitu Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa itu berkah? Berkah ada dua maknanya. Pertama disebut dengan an-numuwu. Artinya orang yang selalu tumbuh kebaikannya terus menerus. Juga ada yang mengartikan ziyadatul khair. Orang yang kebaikannya semakin bertambah. Alhamdulillah, semakin hari amalannya semakin apik. Alhamdulillah, semakin hari hati ini semakin tentram. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak kita berdekat ke Allah. Semakin hari semakin hati ini dimanage oleh Allah. Itu namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kalau urusan hidup bermasyarakat, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dermawan, semakin hari semakin rasa empati kepada sesama. Itu namanya ziyadatul khair, makin bertambah kebaikannya. Insya Allah orang seperti ini orang yang mendapatkan barokah dari Allah. An-numu, tumbuh kebaikannya. Kalau gedung ini tumbuh makin tinggi di lantai, makin tinggi sebuah gedung, sebuah ini kira-kira semakin kokoh atau semakin rawan? Semakin rawan lah. Apalagi nanti ada musim angin yang kencang itu ngeri. Maka ada makna barokah yang kedua apa? As-subut, kokoh. Jadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah, kebaikannya terus bertambah dan dia istiqomah, kokoh, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna berkah yang kedua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berkah itu ya berkah barokah. Cuma dalam bahasa kita kalau diundang acara apa, syukuran, pulang itu gawa berkat. Berkat itu ya makanan yang dicangking. Ini berkate. Berkat. Itu pengaruh bahasa dari Iran. Atas berkat rahmat. Nah, itu bahasa dari Iran. Jadi akhirannya T. Atas berkat rahmat, nikmat. Nikmat sekali makan di sini, Masya Allah. Itu kena pengaruh dari Iran. Kalau dari Arab, berkah, rahmat, nikmat. Nah, jadi baca Quran banget itu ya, Quran banget. Barokah, nikmah. Itu dari Arab. Jadi memang pengaruh-pengaruh yang bahasa kita ya ada yang dari Iran, ada yang dari Arab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mulk. Jadi kekuasaan Allah itu menjadikan berkah. Qadir artinya maha kuasa. Qadir, ada aqdar. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ada kabir, sangat besar. Aqdar, maha kuasa. Qadir, sangat berkuasa. Dan kekuasaannya tidak ada batas. Itulah yang menjadikan kita berpikir. Kalau setiap orang bisa berkuasa tanpa batas, maka dia bisa melakukan apapun. Tapi ketika kita diberi kesadaran oleh Allah bahwa hidup ini sementara, maka harus punya bekal yang harus dibawa. Ini maknanya begitu. Para jamaah, ada tokoh yang berpendapat
Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka kehidupan di dunia itu berjalan sendiri menurut fitrahnya. Itu tidak salah. Tidak salah, tapi tidak benar 100%. Sehingga mereka menganggap ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu nganggur. Allah itu tenger-tenger, lungguh-lungguh nyantai. Menurut mereka yang berpendapat seperti itu. Tapi orang Islam tidak. Orang mukmin tidak seperti itu. Bahwa Allah itu justru setelah menciptakan langit dan bumi, Allah sibuk memberikan perawatan kepada makhluknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb disebut sifat rububiyah. Allah yang memberikan perlindungan, perawatan, memberikan rezeki, memberikan apapun untuk kehidupan manusia. Itu rububiyah Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Gusti Allah itu sibuk melayani kita. Setiap hari Gusti Allah sibuk melayani kita. Kalau kita sibuknya kita justru lupa melayani Gusti Allah. Kita ini kalau sibuk ngurusi dunia. Lalu lupa kepada pelayanan kepada Gusti Allah. Padahal Allah sibuk melayani kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati, dialah Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum, agar dengan mati dan hidup itu memberikan ujian kepadamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang amalnya paling baik. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Pak, Bu, saya mau tanya, kita ini mati untuk hidup atau hidup untuk mati? Hidup untuk mati. Tapi ayat ini mengatakan alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa kok ayatnya tidak alladzi khalaqal hayata wal mauta? Allah yang menciptakan kita hidup dan Allah yang menciptakan kita mati. Kok mati dulu yang disebut oleh Allah? Pertama, bahwa memang kita ini sebelum hidup kita ini mati dulu. Dari zaman ada, berasal dari zaman ketiadaan. Kita yang dulunya nggak ada, disebut mati. Lalu Allah mengadakan. Para ilmuwan itu nggak masuk di akalnya. Sesuatu yang ada hari ini berasal dari yang ada, mengadakan dalam bentuk yang lain. Makanya manusia berasal dari monyet. Ilmuwan tuh nggak masuk di akal mereka. Manusia dari mana asalnya? Gak mungkin manusia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Pasti sesuatu terjadi karena berasal dari sesuatu yang ada. Cuma diadakan bisa jadi dalam bentuk yang lain. Makanya manusia berasal dari ketek. Tapi Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Termasuk menciptakan manusia. Manusia dulunya mati, lalu Allah menghidupkan. Jadi kita sudah mengalami kematian yang pertama dan akan mengalami kematian yang kedua. Dan kita sedang menjalani kehidupan yang pertama dan kita akan menjalani kehidupan abadi nanti di akhirat. Jadi Al-Quran mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum.
summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kata Allah, mengapa kamu menjadi kafir? Mengapa kamu menjadi bodoh? Mengapa kamu jadi mengingkari akan ketentuan Allah? Bukankah dulunya kamu itu tidak ada, lalu Allah mengadakan? Dulunya kamu mati, lalu kamu hidupkan, lalu engkau akan kami matikan, dan kami akan hidupkan kembali, dan kepada Allah lah engkau dikembalikan. Itu surat Al-Baqarah ayat 28. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengauli dengan alladzi khalaqal mauta? Allah menciptakan hidup. Pertama, kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Aksiru zikra hadimil ladzat ay al maut. Banyak-banyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, pemutus kebahagiaan, pemutus kesenangan. Banyak-banyaklah kau untuk mengingat mati, kata Rasulullah. Saya bertanya, Bapak Ibu, selama ini kita sering banyak ingat hidup atau ingat mati? Ingat hidup. Sesok Arab nangdi, sesok mangan opo, sesok pergi jam berapa, besok acara apa, kan gitu lah. Itu. Ya boleh-boleh saja. Cuma dalam kajian ini justru orang yang banyak ingat kepada kematian itu akan membaikkan hidupnya. Jadi kita ini kalau ingat mati, Pak, apa yang kita perbuat mesti sesuatu yang mendatangkan barokah. Kalau orang itu kenapa korupsi? Karena dia lupa mati, Pak. Dia takut istrinya tidak makan, takut anak turunannya tidak makan, saya korupsi. Ingatnya hidup toh. Lupa kalau dia mati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan besok di hadapan Allah, hari ini sudah dibondol KPK. Ya, hari ini sudah ditangkap semua. Belum lagi di akhirat. Mohon maaf, Pak. Karena kita hukumnya kan hukum negara kita ini seperti apa yang kita pahami. Kalau hukum yang diterapkan terhadap kejahatan yang diterapkan ternyata belum sesuai dengan hukum Allah, besok masih disiksa, Pak. Masih disiksa, Pak. Korupsi miliaran, Islam potong tangan aja. Dari pergelangan tangan kanan, pergelangan. Besok nyolong lagi, pergelangan kiri. Nyolong lagi dari sikunya yang kanan. Nyolong lagi siku yang kiri. Nyolong lagi pergelangan kaki yang kanan. Nyolong lagi. Cek nemen hari aku gak kapok-kapok. Makanya panjenengan kalau pas ke Mekah kok ada orang yang buntung gitu kan. Ya mungkin apakah dia alumni itu? Alumni Kisos? Wallahu a'lam. Atau sejak lahir dia dapat musibah seperti itu. Nah, orang yang di Kisos itu bebas di akhirat nanti. Di orang yang dikisos di dunia, di akhiratnya masuk surga dia. Kenapa? Sudah sesuai dengan hukum Allah. Gitu kan? Wallah, jadi hukum yang diterapkan di sini kan kesepakatan manusia. Ya paling tidak mengurangi lah, tapi jangan merasa bebas, maksud saya begitu. Jadi orang yang sudah dihukum jangan merasa bebas. Aku kan sudah bebas, jangan merasa bebas. Tetap banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat baik. Siapa tahu belum kelar urusannya dengan Gusti Allah. Jadi alladzi khalaqal mauta, kenapa Allah menyebut mati dulu sebelum hidup? Agar kita banyak-banyak mengingat kematian. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka hidup ini akan jadi indah ketika kita ingat mati. Sehingga ketika kita berangkat ke kantor, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi bekal akhiratku, ya Allah. Tidaklah engkau melangkah untuk mencari penghidupan dunia, untuk bekerja, semata-mata bekerja yang diperintahkan Rasulullah. Apalagi ada tanggungan di belakangku, istri, anak-anakku harus makan. Itu jadi berkah di tabungan akhirat. Bayangkan kalau panjenengan melupakan itu, ya kerja-kerja aja. Kerja baik, kerja yang profesional, ya karena atasan, bukan karena Allah. Orang yang kerjanya karena atasan, boleh jadi atasannya pas tidak ada.
Dia menyimpang. Tapi orang itu kalau bekerjanya karena Allah, sekalipun tidak ada yang mengawasi dalam kehidupan dunianya, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka kita ini akan mengalami mati 2 kali, dan kita sudah mati 1 kali, tinggal mati yang kedua, dan akan mengalami hidup kedua kali. Hidup yang pertama sekarang, dan nanti akan mengalami kehidupan di akhirat. Makanya hayat, hidup, itu hidup sementara. Hidup yang sempurna itu ya hayawan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya bagi orang yang beriman. Jadi di dunia ini kita sementara, Pak. Tidak sempurna. Kehidupan kita di akhirat sempurna. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, jika engkau tahu. Maka hewan binatang itu hayawan. Kenapa binatang disebut hayawan? Karena binatang hidup yang sebenarnya, hidup yang sempurna bagi mereka di dunia ini, Pak. Jadi hewan itu hidup sebenarnya, hidup sempurna mereka di dunia ini, Pak. Manusia bukan di dunia, hidup sempurnanya di akhirat. Maka orang boleh sukses dunianya, tapi tetap akhiratnya harus sukses. Boleh di dunianya sengsara, tapi jangan sampai sengsara kedua kali nanti di akhirat. Itu harus dipastikan. Hayawan, hewan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat, kehidupan yang terbaik, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan yang ula, dunia sekarang ini. Dunia itu asal kata adana, dana, artinya dekat, pendek umurnya. Tapi ada sahabat Nabi diberikan umurnya pendek, tapi menggegerkan langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sahabat Rasulullah umurnya pendek, masih muda, sudah meninggal dunia, tapi menggoyangkan bumi Allah. Sampai 12 malaikat turun ke muka bumi. Sampai Nabi itu rebutan. Nabi itu ketika mendengar sahabat meninggal dunia masih muda itu, Nabi langsung ngambil sendalnya sampai nginjak sendal sahabatnya. Ya Rasulullah, engkau mau kemana? Kau tergesa-gesa seperti ini. Ada sahabat yang umurnya pendek, tapi dia menjadi rebutan malaikat-malaikat Allah. Itu luar biasa. Makanya pastikan bahwa kita diberikan umur oleh Allah, menjadikan umur itu manfaat barokah. Dan umur kita bisa menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah mencintai kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kehidupan yang sebenarnya. Maka ketika kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah berkuasa menghidupkan, mematikan, dan itu merupakan barokah yang diberikan Allah. Maka orang mukmin sebenarnya ketika ada berita kematian itu berkah. Ketika terjadi sesuatu apapun, itu ketentuan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mati disebut wafat. Wafat itu artinya telah memenuhi janji. Jadi orang yang meninggal dunia, dia wafat, berarti orang yang telah memenuhi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kan berisi dengan takdir-takdir Allah, ketentuan Allah, dan itu pasti yang terbaik. Maka orang mukmin ketika menghadapi takdir-takdir Allah, dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, tidak ada keburukan yang Engkau takdirkan. Tapi kalau ada berita meninggal dunia, Pak, jangan alhamdulillah di keluarganya, Pak. Dalam hati. Kok dikira sampean seneng? Tanggae meninggal kok seneng.
Kamu punya dendam apa nanti ditanya. Ya maksudnya itu alhamdulillah itu maksudnya ya Allah, tidaklah ada berita apapun kecuali ini yang terbaik dari Engkau. Maka kalaupun kita menangis, bersedih karena ujian, jangan sampai kesedihan menangis kita menolak apa yang menjadi ketentuan Allah. Jangan sampai menangis kita ini menolak ketentuan Allah. Maka disebut dengan ratapan. Nah, tidak boleh meratap mayat, tidak boleh. Kenapa? Berarti dia menolak, tidak senang dengan ketentuan Allah. Padahal ketentuan Allah itulah yang terbaik. Para jamaah, maka orang yang wafat, orang yang mati, berarti orang yang memenuhi panggilan Allah. Wa aufu bil uqud. Hati-hati dengan janji. Panjenengan punya janji, punya akad, punya hutang. Hati-hati, penuhi janji-janjimu. Penuhi, bayar hutang-hutangmu. Jangan lupa. Wa aufu bil uqud. Dan Nabi Ibrahim itu nabi yang memenuhi janji dari Allah. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim memenuhi janji Allah. Kurban, dia kurban. Anak yang lama ditunggunya untuk punya anak. Usia senang-senangnya anak. Diperintah Allah untuk menyembelih. Disembelih oleh Nabi Ibrahim. Waffa. Mudah-mudahan 2 ayat ini saja dahulu kita untuk mengkaji surat Al-Mulk. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah mengajari kita ilmu barokah, ilmu manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'matakallati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan dardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau curahkan kepada kami, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang gemar menunaikan amal-amal soleh sebagai bekal akhiratnya, amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Allah. Ya Rabbana, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rezeki kami ya Allah. Berikanlah berkahmu saat perjumpaan denganmu ya Allah. Engkau berikan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan dan kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah akhirat kami ya Allah. Kepada Engkau lah kami bersimpuh untuk beribadah, kepada Engkau lah kami bersimpuh untuk memohon pertolongan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya? Sudah masuk 53. Nggih, sampun. Monggo.
kerupuk sama sambelnya, Pak. Ini loh. Alhamdulillah pagi-pagi sarapan lontong kikil. Nanti setelah itu lanjut dengan jalan pagi bersama warga dan rawon, nanti lanjut rawon. Jadi pagi-pagi dapat rezeki kikil dan rawon, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, saya berjumpa dengan pengajian selanjutnya setiap hari Ahad genap di Masjid Baitul Salam. Dan ngapunten ampun supe untuk share di link YouTube Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitul Salam Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.